wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah telah curahkan kepada kita, sehingga pada malam yang penuh keberkahan ini, malam yang penuh dengan lapis-lapis keberkahan yang Allah telah curahkan kepada kita, maka mudah-mudahan setiap langkah yang kita tapakkan menuju tempat yang mulia ini, setiap tapaknya mudah-mudahan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan duduknya kita sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa matsaba qaumun fi baiti min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berhimpun, duduk-duduk di antara rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumahnya Allah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada dua ciri kata Rasulullah SAW. Yang pertama, yatluna kitaballah. Yang pertama, rumah itu disebut rumah-rumahnya Allah. Kalau masjid jelas bahwa masjid itu rumahnya Allah, baiti min buyutillah. Tapi ada rumah di antara rumah-rumahnya Allah, aula masjid kita misalkan. Rumah kita bahkan dapat menjadi rumah di antara rumah-rumahnya Allah. Bahkan tempat-tempat yang bukan hanya masjid, mereka akan jadi rumah di antara rumah-rumahnya Allah kalau dua hal. Yang pertama, yatluna kitaballah, dibacakan ayat-ayat Allah. Dan yang kedua, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mengajarkan satu dengan yang lainnya tentang ayat Allah dan Rasulnya, maka tempat itu disebut rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan kepada setiap kita yang duduk di majelis ilmu. Yang pertama apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, kata Rasulullah. Yang pertama adalah Allah akan turunkan kepada kita as-sakinah. Apa Bapak Ibu? As-sakinah. As-sakinah ini apa? Ketenangan, ketentraman. Kata as-sakinah sering kita jumpai di mana, Ibu, Bapak? Orang hajatan ya, orang nikahan gitu ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat yang ke-21. Setiap undangan nikah itu kan dicantumkan ayat itu. Masya Allah, gitu ya. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, azwaja, Allah ciptakan kalian dari jenis pasangan kalian, dari antara manusia-manusia yang dari jenis kalian. Maknanya laki-laki ketemu perempuan. Itu fitrah Allah tumbuhkan dalam setiap kehidupan manusia. Maka kalau penyimpangan itu, seorang laki-laki senang cinta sama sesama laki-laki, itu penyimpangan. Dan hari ini itu mau diwajarkan. Kira-kira Bapak Ibu kalau punya anak, senang punya anak laki-laki, senang sesama jenisnya laki-laki, ibu-ibu marah nggak, Bu? Marah. Bapak-bapak marah boten, Pak? Marah. Karena itu penyimpangan gitu loh. Dan di barat hari ini, kenapa mereka hari ini hancur peradaban mereka? Karena mereka meluapkan, mohon maaf, upaya yang harusnya fitrah mereka antara laki-laki dan perempuan saling mencintai di antara mereka, tapi mereka luapkan justru di luar nikah. Dan mereka tidak suka dengan keturunan-keturunan yang harus mereka jaga, sehingga keturunan mereka lama-kelamaan akan habis. Laki-laki senang laki-laki, kira-kira bisa punya anak nggak? Nggak bisa gitu ya. Perempuan ketemu perempuan, dan hari ini di barat
Di negara-negara sebagian dilegalkan nikah antara sesama jenis. Kemudian kalau perempuan nikah sama perempuan, kira-kira bisa hasil keturunan nggak? Nggak bisa. Nah inilah Allah ciptakan kita saling berpasang-pasangan antara lelaki dan perempuan dari jenis sesama kita. Jazakumullah khair. Saya badannya sedang nggak enak. Kemarin sempat drop. Hari ini sebenarnya mau izin. Cuman kata Allah karena Masya Allah udah diundang dari 1 pekan yang lalu. Akhirnya gini. Alhamdulillah ala kulli hal Allah masih izinkan saya dapat bersilaturahim kepada Bapak Ibu sekalian. Tadi ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ar-Rum ayat 21. Litaskunu ilaiha, supaya apa? Allah berikan ketentraman bagi kita. Itu siapa? Orang yang sudah nikah, Allah akan turunkan ketenangan. Makanya hari ini kenapa di barat mereka nggak hadir ketenangan di antara mereka? Karena apa? Karena mereka tidak menjalankan aturan Allah, yaitu pernikahan secara benar. Kemudian Allah tidak hadirkan kepada mereka apa? Ketenangan dalam hati mereka, sehingga kehidupan mereka tampak apa? Tampak kering dalam kehidupan mereka. Sehingga Bapak Ibu kalau perhatikan data, negara yang paling banyak angka kematian bunuh diri itu mana Pak Ibu? Jepang, laras Masya Allah Santi. Jepang yang pertama kalau se-Asia gitu ya. Yang kedua mana? Korea gitu ya. Korea. Masya Allah kalau kita lihat Jepang dan Korea itu negara yang maju di bidang teknologinya gitu ya. Sementara kenapa angka kematian di antara mereka jauh lebih tinggi? Yang harusnya kita sepakati saudara-saudara kita muslimin di Palestina. Harusnya saudara-saudara kita muslimin di Suriah. Mereka yang di buminya Allah sedang dalam kondisi peperangan, Bu. Anda bisa bayangkan kalau di kita kan ujiannya hujan air gitu ya. Hujannya masih air gitu loh. Itu sudah kadang-kadang buat kita malas datang ke majelis ilmu. Bener Pak? Ibu gitu ya. Masya Allah. Di sana saudara-saudara kita, Masya Allah, 2016 salah seorang pegiat dakwah kemanusiaan yang dikirim di sana untuk menyalurkan bantuan-bantuan, Ibu. Masya Allah. Di sebuah kota di Suriah, di Idlib pada saat itu, Ustadz kami sedang mengisi Jumatan, dibom hancur di masjid pada saat itu. Alhamdulillah Ustadz kami masih diizinkan Allah, izinkan untuk kembali ke Indonesia dan menceritakan peristiwa itu. Masya Allah. Itu di sana Pak, Ibu. Tetapi kenapa angka kematian bunuh diri justru lebih banyak di Jepang? Kenapa di Palestina justru angka bunuh diri tidak banyak sebanyak orang-orang Jepang? Kenapa? Karena mereka mempunyai sandaran. Siapa sandaran mereka? Allah Subhanahu wa taala. Sandaran mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Siapapun mereka yang bergantung kepada Allah, Allah akan cukupi atas kebutuhan mereka. Sehingga mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menghadirkan sakinah kepada setiap kita. Kalaulah kita hari ini belum Allah izinkan gitu ya, jomblo-jomblo gitu ya, yang belum nikah gitu ya, yang belum hadir ketenangan dalam sanubari Allah, belum tanamkan sakinah kepadanya, minimal ya bermainnya di mana? Majelis ilmu. Masya Allah yang anak-anak sudah hadir gitu ya, ibu udah ngajak anaknya, kadang-kadang ada yang suami istri ngaji bareng gitu ya. Mudah-mudahan sakinah ini Allah turunkan kepada kita, sehingga as-sakinah ini mudah-mudahan terus kita bawa. Di antara as-sakinahnya kita di dunia adalah ketika kita mampu mengaplikasikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita, saya contohkan gini, kalau kita punya ilmu terus dengan orang yang nggak punya ilmu, simple dalam urusan GPS, Bu. Bapak, orang yang punya ilmu, mohon maaf, kalau dari sini Masjid Al-Fat ini, Masya Allah gitu ya, mau ke arah Luas Gading saja, mau buka GPS, orang yang punya ilmu dengan yang nggak punya ilmu bedanya di sini, Bu. Sama-sama tujuannya Luas Gading gitu ya. Yang nggak punya ilmu buka GPS gitu ya, lihat harusnya ngikuti panah jalan biru yang sudah diarahkan, justru ngikuti jalan hitam gitu ya. Kayaknya yang hitam lebih menarik gitu ya. Akhirnya harusnya ke arah mana sana? Gitu ya. Utara nggih. Harusnya ke arah apa? Loh, sana selatan nggih. Sana
Napa nggih to, Bu? Baik. Nah, itulah pokoknya gitu ya. Yang harusnya ke arah sana, lurus nggih? Sana nggih. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Tapi karena nggak punya ilmu, kadang-kadang orang yang nggak punya ilmu sama-sama tujuannya nih. Kalau kita penuntut ilmu ulumul syar'i, yang harusnya tujuan kita surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ilmunya, kapasitasnya berbeda, wallahi orang yang punya ilmu lebih banyak potensi yang dapat dihasilkan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya ilmu, mohon maaf, saya sering sampaikan kepada anak-anak, Mas Zaid ini Masya Allah termasuk murid kami di SD Al-Islam 6 itu. Nah, Masya Allah, ibu-ibu, saya pernah contohkan sama anak-anak itu, kalau nerangkan sama anak-anak, kita nggak bisa bawakan dalil gitu ya. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, besok mereka hilang gitu ya. Wopo gitu ya. Tapi harus jadi sebagaimana anak-anak, agar sampai kepada mereka apa yang pesan kita sampaikan kepada mereka. Itu dakwah kita kepada anak-anak. Nah, saya sering contohkan, orang yang punya ilmu, ketenangannya akan hadir dalam ibadah kepada Allah. Di sini mohon maaf nih, gak perlu ngacung satu persatu. Saya ingin sampaikan kepada diri kita masing-masing, tanyakan kepada diri kita. Dalam pendapat madhab Imam Syafi'i disebutkan, balik itu usia berapa? Balik itu usia berapa, Pak? Ibu? Minimal. Berapa, Bu? 12 gitu ya. Ada yang mengatakan 12. Ada lagi, kalau kita belajar kitab Safinatun Najah, pembuka madhab Syafi'i itu, ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau laki-laki itu kan ditandai dengan mimpi basah, perempuan ditandai dengan haid gitu ya. Kalau dalam 12 tahun kok belum Allah tunjukkan tanda-tanda itu, 13 tahun juga belum ditunjukkan, 14 tahun belum ditunjukkan, sepakat ulama dalam madhab Syafi'i, 15 tahun mereka sudah dianggap balik. Katakanlah kalau sudah 15 tahun. Hari ini ada yang Allah berikan kepada kita usia 40 tahun. Ada yang sudah Allah berikan usia 60 tahun. Ada yang sudah Allah berikan usia 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya tahun-tahun yang telah Allah berikan kepada kita. Saya ingin tanyakan kepada diri kita. Sejak kalau 15 tahun Allah sudah tanamkan kepada kita akil balik itu, artinya apa? Kita sudah mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah terbebani. Dosa kita sekecil apapun Allah catat. Pahala kita sekecil apapun sudah Allah catat. Maka kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, kata beliau, beramallah sekecil apapun amal yang dapat engkau lakukan, karena kita tidak pernah tahu dari amal manakah Allah akan masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin tanyakan kepada kita. Kalau saya usianya masih 21 tahun, Pak, berarti 6 tahun sudah saya lewati. Bapak ada yang usianya 60 tahun, ada Pak? Ada? Hati-hati, Pak. karena kata Rasulullah SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku, kata Rasulullah, antara berapa? 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik, kata Rasulullah. Dan hanyalah sedikit yang engkau jumpai. Hati-hati ya. 80 tahun itu sedikit, Pak, yang kita jumpai. Umurnya Allah berikan 80 tahun itu sedikit. Ada yang di sini umurnya 100 tahun? Sedikit banget gitu ya. Paling sekecamatan bisa dihitung tangan gitu ya. Umur 100 tahun, Masya Allah. Antum tahu, Bapak Ibu tahu, Rasulullah itu diwafatkan oleh Allah di usia berapa, Bapak Ibu? 63 tahun, Masya Allah. Nggih, leres, Bu. Kedua, Khulafaur Rasyidin ridwanullah alaihim, semoga Allah meridhai mereka. Sahabat yang mulia senantiasa mendampingi Rasulullah SAW, manusia terbaik. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Diwafatkan oleh Allah usia berapa, Ibu? Berapa? Dalam kitab Syiar Alaman Nubala disebutkan diwafatkan oleh Allah 63 tahun, sama dengan Rasulullah SAW. Insyaallah. Rasulullah yang mengatakan, Rasulullah sendiri yang menjalani apa yang beliau katakan, Pak. Insyaallah, gitu ya. Makanya meninggal itu bukan soal sakit. Meninggal itu bukan soal apa? Kita dirawat di IGD gitu loh, ya. Tapi meninggal itu sudah menjadi ketetapan Allah. Bisa dibuka dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-34. Allah katakan, "Walikulli ummatin ajal." Setiap umat itu telah Allah tentukan batas ajalnya. Kita semuanya sudah Allah tentukan ajalnya. Idza jaa ajaluhum, kata Allah.
Apabila ajal itu sudah Allah tentukan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun. Maka ketika ajal itu telah Allah turunkan kepada kita ketetapannya, maka wallahi la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, kata Allah. Tidak ada yang dapat mempercepat dan tidak ada yang dapat memperlambat. Tak sudah Allah takdirkan 50 tahun, ya Allah wafatkan 50 tahun. Tak Allah wafatkan 60 tahun, ya Allah akan wafatkan dalam usia 60 tahun. Insyaallah. Mas Sendat. Barakallahu fikum. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tanya, usia yang Allah telah berikan kepada kita. Oke, kita lanjut dulu ya tadi. Umar bin Khattab diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu taala anhu di usia berapa, Ibu, Bapak? Ayo, berapa? Umar bin Khattab wafat di tahun Rasulullah wafat 10 Hijriah. Tambah 2 tahun Abu Bakar As-Siddiq memimpin. Allah wafatkan. Tambah 10 tahun, berarti usia 22 Hijriah. Allah wafatkan Umar bin Khattab. Anda tahu usianya berapa? 63 tahun, Pak. Ibu, gitu ya. Masya Allah. Nah, sekarang Utsman bin Affan, sahabat mulia. Utsman bin Affan, wafatnya di tahun berapa, Pak? Ibu, umurnya berapa? 83 tahun. Masya Allah. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Seolah Nabi ingin katakan, ternyata Nabi ingin katakan kepada kita, hanya sedikit umur yang melewati ketetapan yang Rasulullah SAW mengatakan. A'maru ummati, umur umatku antara berapa tadi? 60 sampai 70 tahun. Soal kematian itu bukan soal nomor urut. Belum tentu yang tua lebih dulu dari yang muda. Belum tentu, Bu. Saya yang duduk di tempat ini boleh jadi lebih akhir dari jenengan. Wah, beda menit. Boleh jadi jenengan dulu baru saya. Wah, doa gitu ya. Boleh jadi saya dulu setelah jenengan. Doa gitu ya. Enggak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, batas kematian itu bukan soal nomor urut. Belum tentu yang tua-tua lebih mendahului yang muda, tapi kata para ulama, kematian itu adalah persoalan nomoran cabut. Apa, Bapak Ibu? Nomor cabut. Sesuai apa yang Allah kehendaki, maka Allah akan cabut setiap nyawa-nyawa kita. Maka saya ingin tanyakan kepada kita, dari semenjak 15 tahun Allah telah takdirkan kita untuk hidup di atas permukaan bumi ini. Ada 6 tahun yang sudah kita lewati kalau umur 21 tahun. Kalau umur 20 tahun berarti 15 tahun Allah sudah mencatat kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun amal pasti tidak akan pernah terlewat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka coba perhatikan Bapak Ibu. Syariat setelah kita bersyahadat itu apa, Pak? Salat. Saya ingin tanya, Bu, Bapak, di antara sakinah yang Allah turunkan kepada kita, ada yang di sini paham arti doa iftitah? Ada yang di sini mampu mengartikan doa iftitah yang sering kali kita baca? Kadang-kadang hafal, tapi kita belum tahu apa yang kita baca. Sehingga hati kita belum hadir ketika kita bersujud, ketika kita takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika kita takbir, artinya semua hal kecil. Siapa yang besar? Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, Ibu, bayangkan doa iftitah yang sering kita baca. Gimana, Pak? Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ada sebagian mengatakan dalam sebuah riwayat kabira walhamdulillahi katsiran. Itu boleh enggak? Boleh. Tapi yang harus menjadi dasar ilmu. Enggak boleh kita, oh, aku pengen donga ini. Enggak boleh. Harus semuanya berdasar ilmu. Nah, tadi doa Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah, Allahumma ba'id baini. Ya Allah, tolong jauhkan ya Allah. Coba bayangkan, Pak. Ketika kita takbir, jangan pernah remehkan orang-orang yang sudah hadir Allah. Hadirkan hatinya ke masjid Allah ini. Kadang-kadang kalau dahulu masa mudanya gelap dengan kemaksiatan, yang dahulu mungkin fashionnya masih fashion ahlul maksiat, tapi hari ini Allah hadirkan di masjidnya Allah yang mulia. Tolong doakan mereka, semoga Allah istiqomahkan, karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan karena takbirnya mereka, bacaan iftitah yang mereka bacakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah muliakan mereka di sisi Allah. Coba bayangkan doa yang pertama, Pak. Allahumma ba'id baini wa baina. Ya Allah, tolong jauhkan ya Allah
antara diriku dengan kesalahan-kesalahanku. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana Engkau ya Allah jauhkan jarak antara timur dan barat. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Kita memohon dijauhkan dari aktivitas dosa kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allahumma nakini, ya Allah tolong bersihkan ya Allah diriku ini ya Allah minal khataya, ya dari segala dosa-dosa yang pernah hamba lakukan. Masya Allah. Kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Sebagaimana ya Allah Engkau, ini Rasulullah mencontohkan kepada kita, baju yang putih bersih itu kalau tertempel satu noda, kira-kira kalau baju putih bersih Pak, Ibu, tertempel satu noda, kira-kira kelihatan nampak jelas gak noda itu? Sama halnya Rasulullah mengajari kepada kita, kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Sebagaimana baju yang putih itu ya Allah tertempel noda dan dibersihkan mumtaz semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, setiap kita kadang-kadang melihat remeh saudara kita. Kita kadang-kadang melihat remeh saudara kita yang Allah telah hadirkan di masjidnya Allah yang mulia. Padahal kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan ketika mereka Allah hadirkan dengan masa lalu yang kelam, kemudian Allah hadirkan di masa depannya mereka dengan penuh kebaikan dan kebaikan. Ingat, kita hafalkan hadis ini, innamal a'malu binniyat. Nah ini kan hadis yang kita hafal. Hadis arba'in nomor pertama itu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Tapi ini kan hadis yang kita hafal Pak, Ibu. Kita lupa dengan hadis Nabi SAW. Riwayat Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung pada penutupnya. Apa Bapak Ibu? Amal itu tergantung pada penutupnya, pada akhirnya. Kadang-kadang kita Pak meremehkan orang-orang di sekitar kita, pelaku kemaksiatan-kemaksiatan. Tugas kita apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau punya kekuatan, para ulama menjelaskan, kepolisian lah, pemerintah lah, Pak RT lah, harusnya punya apa? Punya hak untuk mengingatkan kemaksiatan-kemaksiatan di sekitarnya. Fa in lam tastati, kalau kalian nggak mampu mengingatkan dengan kekuatan yang kalian miliki, minimal yang kedua apa? Dengan fabilisani, dengan ucapan kita ingatkan, gitu ya. Baru yang ketiga, fa in lam tastati fa biqalbi. Maka kalau nggak bisa minimal dengan hati. Kata para ulama, minimal dengan hati itu artinya kita benci kemaksiatannya, bukan benci orangnya. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah kembalikan ia dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, gitu ya. Innamal a'malu bil khawatim. Betapa banyak orang-orang yang kita tahu Bu, Bapak, dalam perjalanannya, orang-orang yang bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar kisah pembunuh 99 nyawa yang digenapkan 100, kemudian datang kepada seorang alim, disebutkan seberapapun dosa besar yang pernah engkau lakukan, kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-53, kata Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kata Allah, katakan kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas. Artinya kalau melampaui batas dosanya nggak terkira, gitu ya. Dosanya sudah sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian apa? Janganlah kalian apa? Berputus asa mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Asal Allah masih memberikan kesempatan hidup bagi kita. Hari ini Allah masih berikan nafas kepada kita, gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga, doa kita tadi dalam doa iftitah, Allahumma ghsilni, ya Allah cucilah diriku. Setelah kita memohon, ya Allah bersihkan diriku dari dosa, kita masih berdoa dengan yang ketiga, Allahumma silni min khataayaya, dari kesalahan-kesalahan, bil ma, dengan air, Allah akan cuci insyaallah dosa-dosa kita, wasalji, dengan air es, air salju. Allahu a'lam, silahkan diteliti nanti bagaimana cara membersihkan air es itu. Wal barat, dan dengan embun. Masya Allah, ini baru doa iftitahnya, belum al-fatihahnya, dari bismillahnya dan seterusnya. Masya Allah, tahukah kita bahwa di al-fatihah yang Allah wajibkan kepada kita ada doa yang sering kita ucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim.
Kenapa kok Allah wajibkan kepada kita berdoa dalam Al-Fatihah, bukan doa memohon surganya Allah? Kenapa kok Allah tidak wajibkan di dalam suratul Fatihah untuk kita bermohon kepada Allah untuk dijauhkan dari nerakanya Allah? Ada yang bisa jawab? Kalau yang bisa jawab dapat le mineral. Ada yang bisa jawab? Kenapa kok Allah wajibkan kepada kita di dalam suratul Fatihah untuk membaca doa ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tolong tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, tolong istiqomahkan hamba ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat ya Allah kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan orang-orang jalan-jalan orang-orang yang mereka Engkau murkai, waladdallin. Dan bukan juga jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Dalilnya kalau orang-orang yang Allah berikan nikmat dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-69. Ya. Minan nabiyyin pertama. Yang kedua, wasiddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan. Siapa as-siddiq? Abu Bakar as-Siddiq. Di antara generasi yang mengikuti siddiqin siapa? Orang-orang yang mereka selalu membenarkan apa yang Allah dan Rasulnya turunkan kepada mereka. Mereka katakan apa yang Allah turunkan, apa yang Rasulullah sampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak pernah Rasulullah itu berucap dengan hawa nafsunya. Apapun yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Tadi ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua wasiddiqin wasyuhada, dan para orang-orang yang mereka mati syahid. Kemudian yang keempat adalah wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah sebaik-baik teman bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Allah tidak wajibkan doa kepada kita, doa memohon perlindungan dari nerakanya Allah? Kita tidak memohon doa kepada Allah ketika Al-Fatihah kita bukan doa memohon untuk dijauhkan dari nerakanya Allah, dari azabnya Allah, bukan doa untuk meminta surganya Allah. Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bitta'ah, naiknya dengan ketaatan pada Allah, wa yanqusu bil ma'siyah, dan turunnya iman kita dengan kemaksiatan kepada Allah. Maka yakinilah ketika kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong berikan hidayah kepada kami ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang kita lantunkan. Gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, karena kalau orang yang telah Allah berikan hidayah dalam qalbunya, kadang-kadang orang itu pasti Allah sudah dekatkan dengan surganya Allah. Orang yang telah Allah karuniakan hidayah kepadanya, telah Allah jauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan hina mereka yang dahulu pernah bermaksiat kepada Allah. Persoalannya adalah hari ini dan yang akan datang, bagaimana nasib kita, keluarga-keluarga kita, dan jamaah kita. Karena semangat kita adalah semangat sebanyak-banyaknya memasukkan orang-orang yang kita jumpai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semangatnya iblis mengeluarkan sebanyak-banyaknya orang dari surganya Allah menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut yang kedua. Baru yang pertama ibu, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan as-sakinah. Bahkan Allah sebutkan kan dalam surah Al-Fajr itu, ya laitani qaddamtu li hayati. Sekiranya ya Allah, kata mereka, orang-orang yang telah berjumpa Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ya Allah dahulu kami gunakan kebaikan hidup yang Engkau beri untuk apa? Kebaikan kehidupan, ya laitani qaddamtu li hayati, untuk kehidupan yang sejati mereka di akhirat. Mereka menyesal. Masya Allah, banyak ayat-ayat penyesalan itu Pak. Dan kalau kita bahas banyak banget, ngeri-ngeri gitu ya. Misalkan dalam surah Al-Munafiqun juga, surah yang ke-63 ayat yang ke-10, Allah katakan itu baru orang yang sakaratul maut. Mohon maaf, Allah orang yang sedang sakaratul maut. Bahkan Allah katakan, laula akhartani ila ajalin qarib, kata Allah. Ya Allah, sekiranya ya Allah, sebentar saja ya Allah. Mereka gak memohon panjang kepada Allah. Mereka hanya memohon apa? Sebentar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka minta? Fa'asaddaqu wa akum minas salihin. Kami ingin bersedekah ya Allah. Kami ingin bersedekah ya Allah. Kami ingin bersedekah ya Allah. Dan kami ingin tergolong orang-orang yang saleh. Apakah bisa Bu kalau sudah mati memohon kepada Allah? Gak bisa.
Masya Allah, gitu ya. Nazalat alaihimus sakinah, dan Allah panggil orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah dengan panggilan ketenangan kan? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, gitu loh, Masya Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah, Rabbmu yang telah ridho kepadamu, dan kau telah ridho kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, gitu ya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kepada jamaah-jamaah hamba-hambaku yang mereka telah aku golongkan kepada surgaku. Kata mereka, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Maka syarat kita dapat diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, salah satunya Allah tuh berikan kepada kita ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Hadirnya kita di tempat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah turunkan kepada kita berlapis-lapis rahmatnya Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayangnya Allah. Kalau ada ibu, mohon maaf, anaknya sampai, mohon maaf, semoga tidak ada di anak-anak kita, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita solih-solihah. Amin ya rabbal alamin. Kalau barangkali ada di antara anak-anak kita melukai hati kedua orang tuanya, kadang-kadang sampai orang tuanya meneteskan air matanya di sepertiga malamnya hingga mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat, ya Allah jadikan anak-anak hamba anak-anak yang salihah ya Allah. Gitu ya. Kadang-kadang kalau orang kita saksikan pernah durhaka sama orang tuanya, kadang-kadang kesalahannya enggak hitungan sampai sangat luar biasa, menyebabkan orang tua kadang-kadang tertetes air matanya. Kira-kira seorang anak yang durhaka sama orang tua, datang sama orang tuanya memohon maaf, kira-kira dikasih maaf gak Pak? Ibu? Kasih maaf gak? Kasih maaf. Itu ibu-ibu kita. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah menciptakan ibu kita, Rabb yang telah menciptakan ibunya saya, Rabb yang telah menciptakan ibunya antum, Rabb yang telah menciptakan seluruh ibu di atas permukaan bumi ini. Betapa mudahnya Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Bukan berarti kita meremehkan setiap dosa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Tadi ayatnya surat Az-Zumar ayat 53. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni dosa kita semuanya. Semuanya. Saya pernah zina, Allah akan ampuni. Saya pernah bunuh orang, Allah akan ampuni. Saya pernah bermaksiat begitu besar kepada Allah. Dosa yang paling besar itu apa, Pak? Ibu. Apa, Pak? Musyrik. Betul. Dalam kitab Al-Kabair disebutkan bahwa yang pertama itu apa? Syirik. Coba nanti buka dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Berarti syirik diampuni enggak sama Allah? Enggak. Tapi bukan berarti orang yang terus kemudian melakukan perbuatan syirik karena belum tahu gitu ya, datang ke dukun misalkan, datang ke kuburan misalkan, karena nggak punya ilmu gitu ya, sekali lagi karena nggak punya ilmu. Terus kemudian jangan katakan kepada mereka apa jalur neraka lewat fiatan gitu ya. Jangan gitu, tapi katakan, doakan, ya Allah semoga engkau karuniakan hidayah. Makna ayat ini adalah ketika seorang berbuat syirik kepada Allah dan syirik itu masih di bawah hingga Allah wafatkan ia, baru Allah tidak akan ampuni dosa syirik itu. Paham Bapak Ibu? Tapi kalau dalam hidupnya dulu pernah syirik, terus kemudian sebelum wafat Allah berikan kesempatan baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira Allah ampuni enggak? Allah ampuni. Masya Allah. Itu maha baikannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan sekali lagi, kita masuk surganya Allah bukan dengan amalan-amalan kita. Kita masuk surga bukan dengan amalan-amalan soleh kita. Karena amalan soleh kita kadang-kadang masih banyak apa? Campuran penyakit yang hadir dalam kolbu kita. Kadang-kadang kita masih riya. Kadang-kadang kita ingin disanjung sama orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang kita sombong, ujub, merasa bangga. Saya ini loh, sehari bisa khatam Quran 1 juz misalkan. Itu diujubkan sama orang-orang di sekitarnya. Padahal dia nggak sadar bahwa ujub di antara sebab Allah hancurkan amalan soleh yang disampaikan kepada Allah. Riya. Waliyadzubillah. Maka kata para ulama, kita masuk surga bukan dengan amal kita masuk surga dengan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatnya Allah dapat kita cari dengan amalan-amalan soleh. Jangan terus kemudian kita nggak beramal soleh.
kita amal soleh, kita niatkan karena Allah. Karena ciri amal soleh itu diterima syaratnya dua kata para ulama. Yang pertama ikhlas. Ikhlas itu apa? Memurnikan tujuan kita hanya kepada Allah. Baru yang kedua ittiba. Ittiba itu mengikuti ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada cara kita dapat mengikuti sunnahnya Rasulullah kecuali dengan kita menuntut ilmu, gitu ya. Kemudian yang ketiga, wahafathumul malaikah. Hadirnya kita di majelis ilmu semacam ini, para malaikatnya Allah sadar tidak sadar kalau yang hadir di tempat ini kadang-kadang kalau kita bisa hitung nggak sampai 100 orang, gitu ya. Tapi yakinlah bahwa para malaikat-malaikatnya Allah hadir bersama kita, berjamaah kepada kita. Bahkan kita tahu kan, bagi bapak-bapak yang sholat Jum'ah itu, kalau sholat Jum'ah itu kan malaikat-malaikatnya Allah sebelum azan dikumandangkan, sebelum khatib naik ke atas mimbar, itu kan mencatat satu persatu siapapun yang hadir menjemput seruan Allah di sholat Jum'ah itu. Maka saking para malaikat menghormati ilmu, ketika khatib telah naik ke atas mimbarnya, maka para malaikat akan menutupkan catatan-catatan kebaikan-kebaikan di hari Jum'ah itu untuk bersama berjamaah mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para khatib Jumat. Kalau ibu-ibu gimana, Bu? Gitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu yang semangatnya luar biasa, terus kemudian apa? Merasa kok amal KB-KB kok yang utama laki-laki, gitu ya. Kata para ulama, ibu-ibu kalau beramal, suaminya beramal soleh, kira-kira dapat pahala nggak? Dapat pahala. Dengan cara apa? Kita juga mendorong, kita juga mengajak suami-suami yang panjenengan miliki, gitu ya, yang belum miliki ya. Nah, itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah juga mendapatkan pahala. Dalam sebuah riwayat, para malaikat hadir di tengah kita ini akan mendoakan kita. Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, apa? Rahmatilah mereka. Masya Allah. Dan ini dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat yang ke-6. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian. Ingat pertama Allah katakan jaga diri kita masing-masing. Kita harus bekali diri kita dengan ilmu. Kita harus bekali diri kita dengan semangat beramal. Baru yang kedua, qu anfusakum wa ahlikum, dan keluargamu dari bahayanya apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sebutkan waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka itu apa? Manusia dan bebatuan. Masyaallah, gitu ya. Alaiha malaikatun, kata Allah. Di dalam neraka-nerakanya Allah itu ada para malaikatnya Allah. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Di neraka itu ada neraka, Pak, yang ditempatkan di dalam neraka itu para malaikat yang kasar lagi keras. Masya Allah, bisa bayangkan dulu nih. Kasar lagi keras. Allah sebutkan sifat malaikat. La ya'sunallah. Mereka gak pernah maksiat sama Allah. Itu para malaikatnya Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Itu para malaikat. Kalau kita, saya contohkan air, segelas air gitu ya, misalkan. Air itu kan manfaat. Kalau kita minum bisa bernilai pahala karena kita baca doa gitu ya. Baca bismillah, tangan kanan, duduk, itu pahala. Kalau kita punya ilmu. Sekali lagi, kalau kita punya ilmu, bekal kita menghadap Allah jauh lebih banyak. Surat Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap kita beramal saleh, Allah lipat gandakan berapa? 10 kebaikan. Coba bayangkan. Dengan segelas air putih, kata Rasulullah, ya gulam, sama anak-anak di depan Rasulullah itu. Rasulullah katakan, ya gulam, wahai nak. Rasulullah itu kalau bicara sama anak-anak sangat menghormati, sangat berkasih sayang. Rasulullah nggak meremehkan anak-anak, gitu ya. Karena mereka lah kader-kader yang akan diusung Rasulullah SAW untuk melanjutkan dakwah Nabi kita SAW. Ya gulam, samillah. Ucapkan apa? Bismillah. Ucapkan asma Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua apa? Kul biyaminika. Makanlah atau minumlah dengan tangan kananmu. Masya Allah. Dan ambillah dari yang terdekat dari sekitarmu. Masya Allah. Itu Rasulullah mengajari. Itu dari saya contohkan. Air minum, kita minum dengan tangan kanan pahala.
Kita duduk, pahala yang kedua. Kita bismillah, pahala yang ketiga. Ucapkan bismillah, terus kemudian kita pegang dengan tangan kanan, pahala. Kemudian setelah minum ucapkan apa? Alhamdulillah, pahala lagi, gitu ya. Kita minum, diajari Rasulullah berapa tegukan? 3, pahala lagi, gitu ya. Ada orang ngasih minum sama kita, kita ucapkan jazakumullah khairan, gitu ya. Pahala lagi, Masya Allah. Kalau minuman itu panas, nggak boleh ditiup, pahala lagi, Masya Allah. Sambil nunggu minuman itu panas, kita zikir sama Allah, subhanallah, alhamdulillah, pahala lagi, dan seterusnya. Pahala-pahala ketika seseorang memiliki ilmu. Tadi kita kembali, wahafathumul malaikah. Kalau segelas air ini saya ibaratkan dengan doa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kadang-kadang doa kita kok tidak dikabulkan oleh Allah, itu sebabnya karena apa? Dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Kata para ulama, kalau kita berbuat dosa itu, Bu, seolah doa-doa kita ada tabir yang menghalangi munajat kita dalam berdoa kepada Allah. Dalam surah yang ke-40 Ghafir, ayat yang ke-60, Allah berfirman, kata Allah, uda'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan, gitu ya. Tapi dalam suratul Fatihah gimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang-kadang permintaan kita banyak, tapi kita lupa. Allah tempatkan na'budu terlebih dahulu, bahwa hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, bahwa hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan, gitu loh. Nah, jangan salah, jangan dibalik. Ibadah dulu dikencangkan, gitu ya, baru kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu tabir yang menutupi doa kita tidak mustajab kepada Allah adalah karena dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Berbeda dengan malaikatnya Allah. Malaikatnya Allah adalah makhluk yang tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Tadi surat At-Tahrim tadi, Allah ciptakan para malaikatnya Allah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Dan mereka apa? Menjalankan apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Sehingga kita bermohon kepada Allah, duduknya kita di tempat ini, mudah-mudahan para malaikat mendoakan kita. Masya Allah, dalam surat Al-Mulk itu Bapak Ibu, coba bayangkan di nerakanya Allah itu, di ayat yang ke-8 ya. Takadu tamayyazu minal ghaid. Hampir-hampir neraka itu meledak-ledak, gitu ya. Takadu tamayyazu minal ghaid. Kullama ulqiya fiha, setiap kali orang-orang dilemparkan ke dalam neraka. Coba bayangkan bahasa dilemparkannya orang-orang yang Allah lemparkan ketika mereka durhaka sama Allah ke dalam nerakanya Allah. Alam ya'tikum nadir. Para penjaga-penjaga neraka itu akan katakan sama mereka, apa tidak datang seorang pemberi peringatan kepada kalian? Siapa pemberi peringatan kita? Rasulullah. Siapakah estafetnya penerus Rasulullah? Para ulama. Gitu ya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan perbanyak waktu kita untuk bertolabul ilmi, gitu ya. Jangan pernah malu bertolabul ilmi. Siapapun kita, dimanapun kita, ada waktu luang, silahkan hadir di majelis ilmu. Perbanyak baca buku. Karena itu syariat yang Allah telah turunkan pertama kali. Iqra. Jangan pernah bicara soal peradaban kalau kita jauh dari buku. Tadi dalam urusan sholat saja, sampai detik ini ada 5 tahun yang Allah sudah berikan semenjak balik. Ada yang 10 tahun, ada yang sudah 20 tahun. Sampai saat ini saya ingin tanyakan kepada kita, sejauh umur yang Allah berikan kepada kita, sebanyak mana sholat yang kita jamin diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tadi, wa ghasyatumur rahmah. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Yang keempat ini Masya Allah, wa dzakarahumullahu fi man indah. Duduknya kita di tempat majelis ilmu semacam ini menyebabkan Allah memanggil satu persatu nama kita. Gak penting status kita di hadapan manusia, tapi ketahuilah duduknya kita di tempat ini menyebabkan Allah memanggil setiap nama-nama kita. Saya, jenengan yang hadir di sini langsung wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah langsung sebut nama-nama kita satu persatu. Ini menyebabkan apa? Para malaikat cemburu kepada kita. Gitu ya. Ada orang Allah ilhamkan 2 kan? Manusia itu Allah ilhamkan 2. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada setiap jiwa kita itu 2. Fujuraha, punya potensi untuk bermaksiat kepada Allah. Wa fujuraha wa taqwaha. Dan jiwa kita juga bisa mengajak kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita jadikan
ilham dari jiwa yang telah Allah berikan kepada kita ini untuk memperbanyak talabul ilmi. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah ridha kepada kita, Allah berkahi setiap urusan kita, dan mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini sebenarnya belum dapat satu materi. Sudah jam 9. Biasanya sampai jam berapa Ibu, Bapak? Jam 9 ya. Baik, terakhir kali Bapak Ibu, harusnya saya nggak ngisi materi itu panjang lebar tadi. Saya pengen kenalan dulu, barangkali yang muda ini duduk di depan Bapak Ibu, bukan berarti saya lebih alim daripada Bapak Ibu. Saya cuma diberikan amanah gitu ya. Masya Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu, sekali lagi ya, kadang-kadang satu amal yang diwujudkan itu lebih baik daripada 1000 untaian kata-kata, kata para ulama. Gitu ya. Kadang-kadang Masya Allah di sini, Masya Allah saya banyak jumpai ikhwan-ikhwan yang sudah banyak hadir di berbagai potensinya masing-masing. Ingat, dakwah itu bukan hanya soal mimbar. Saya ini jadi pemuda, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di usia muda Allah berikan usia yang kuat. Nanti buka dalam surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat yang ke-54. Allah katakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah jadikan dari fase yang lemah menuju kuat, kuat jadikan lemah dan beruban kembali. Artinya fase tua. Maka yang usia muda itu nggak penting masalah viral, nggak penting masalah dikenal banyak orang. Yang penting bagaimana kita menghasilkan manfaat dalam kehidupan kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Para sahabat itu mereka bergerak di bidangnya masing-masing, gitu ya. Ada yang di bidang ilmunya, contohnya Abdullah bin Abbas. Saya pengen sebenarnya sampaikan hadis arba'in nomor 19 tadi. Cuman qadarullah sampai di sini belum sampai gitu ya. Baik. Terus kemudian yang kedua, Khalid bin Walid. Pernah jenengan kenal Khalid bin Walid? Kenal Khalid bin Walid? Kalau bilang kenal saya tanya kenalnya di mana gitu ya. Paling enggak pernah baca ya sejarahnya Khalid bin Walid, sahabat mulia. Dulu sebelum masuk Islam kan terkenal jenderal perang yang enggak pernah kalah sedikit pun itu siapa? Khalid bin Walid, yang pengen syahidnya di medan tempur, tapi Allah takdirkan di atas apa? Firash, di atas tempat tidurnya, dan Allah telah catat apa? Kewafatannya dalam kewafatan syuhada. Itu Khalid bin Walid. Wafatnya di atas apa? Tempat tidurnya. Tapi karena niatnya pengen syahid, Allah tetap catat dalam pahala syahid. Maka ini penting menghadirkan niat. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab niat dicatat semacam itu. Nah, Khalid bin Walid, mohon maaf kalau dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu itu hafalan Qur'annya minim banget, Pak, Ibu. Ad-duha ke bawah lah, sebagian para ulama menyebutkan kayak gitu. Ada yang sebagian menyebutkan cuma 3 juz gitu ya. Dibandingkan sahabat-sahabat yang lain dulu kan belum ada Qur'an ya. Mereka menghafalkan benar-benar talaki dari Rasulullah. Khalid bin Walid itu kan panglima perang. Kalau panglima perang berarti apa? Ya imam, gitu ya. Ya imam ketika peperangan itu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Khalid bin Walid ketika dalam sebuah peperangan disebutkan dalam sebuah kitab-kitab para ulama, Anda bisa buka biografi mereka itu di dalam kitab Siyar A'lam an-Nubala, kata karya Imam Ad-Dahabi rahimahullahu taala. Kata beliau, Khalid bin Walid itu adalah sahabat ketika mengimami di salah satu medan tempur yang ad-duha ke bawah tadi, Masya Allah, tersalah gitu ya, Masya Allah. Surat pendek, pas ngimami pada waktu itu juga salah gitu ya. Apa yang dikatakan oleh Khalid bin Walid? Saghalani anil jihad. Saya disibukkan untuk berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu pantas buat Khalid gitu ya. Pantas buat Khalid. Di perang Uhud itu kan sampai Rasulullah kocar-kacir ketika pasukan memanahnya diperintahkan oleh Rasulullah, jangan kalian turun meskipun muslimin kalian dapati telah memenangkan peperangan, karena itu ghanimah sudah sebagian dijumpai oleh muslimin. Pasukan memanah yang di Jabal Rumat itu mereka tertarik untuk mengambil ghanimah, padahal Rasulullah telah berpesan untuk jangan sampai mereka turun ke medan yang telah Rasulullah larang kepada mereka. Kemudian Khalid bin Walid, sahabat yang terkenal Masya Allah kepiawaiannya dalam strategi peperangan, muter itu Khalid di muter di Jabal Uhud itu, kemudian dari atas pasukan pemanah itu dihabisi oleh sahabat mulia Khalid bin Walid sebelum masuk Islam pada saat itu. Masya Allah. Khalid mengatakan, saghalani anil jihad. Saya ini disibukkan dengan jihad sehingga hafalan Quran saya minim. Itu pantas buat Khalid. Tapi kalau kita,
Jangan katakan kita sibuk dengan perkara kita. Bukan sibuk yang menyibukkan kita sebenarnya, tapi soal prioritas. Maka segera prioritaskan amalan-amalan yang bisa kita lakukan sesuai dengan potensi kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan itu Allah catatkan kita dengan sebaik-baiknya amalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Oh ya, saya belum kenalan ya. Yang muda di hadapan Bapak Ibu ini di usia muda, Bu, sekali lagi, di antara kekuatan, di antara dua kelemahan Bapak-bapak, saya cuma pengen ketika Allah telah berikan kepada kita semuanya usia muda, karena kata Menpora, usia muda itu kan di bawah 40 tahun. Mereka usia muda gitu ya. Artinya 40 tahun masih usia muda. Kalau 40 ke atas baru usia dewasa gitu ya. Nah, kalau di usia muda, maksimalkan segala potensi kita. Kata Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah mengejar apapun amal yang dapat kalian lakukan. Wasta'in billah, kalau sudah punya tekad untuk beramal yang manfaat di hadapan Allah, jangan lupa wasta'in billah, bermohon pertolongan kepada siapa? Allah. Jangan merasa sok mampu, tapi yang memampukan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang ketiga, wala ta'jiz. Kalau sudah bertekad mengamalkan amalan-amalan yang mau kita tekadkan untuk meraih bekal terbaik di hadapan Allah, jangan bersikap lemah terhadap amalan yang sudah kita tekadkan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kadang-kadang karena orang yang jiwanya besar itu, bapak-bapak, ibu-ibu, pengennya ya belajar, pengennya buat manfaat untuk orang, gitu ya. Pengennya nyampaikan untuk orang, pengennya juga. Jadi saya sehari-hari gini, Bu, ngerekami para asatidah, Masya Allah. Ya, di kajian-kajian saya bawa kayak gini, terutama Ustaz Abdullah Manaf Amin, gitu ya. Karena beliau cuma mau direkam itu saya dan teman saya satunya, nggak mau selain itu, gitu ya. Karena beliau punya sensitivitas masalah adab. Kalau nggak izin, nggak beliau izinkan, gitu ya. Dan saya mendapatkan keberkahan banyak banget dari beliau. Deket sama penjual minyak wangi, apa yang kecipratan? Wangi ya. Deket sama pemandai besi, apa yang kecipratan? Panas ya, gitu ya. Sama halnya kita duduk bersama para ulama, maka insya Allah kita kecipratan keberkahan ilmu dari mereka-mereka. Insya Allah, semoga Allah ridho kepada mereka. Terakhir kali terus, gitu ya. Terakhir kali Bapak Ibu yang muda di tempat ini, bukan berarti saya lebih alim daripada jenengan, cuma diberikan amanah para asatid yang sudah hadir di tempat ini. Kami juga ta'zim kepada mereka-mereka. Insyaallah. Perlu kenalan nggak, Bu? Bapak? Perlu nggih? Tak kenal maka ta'aruf, gitu ya. Tak kenal maka tak sayang, saya kurang sepakat. Kenapa? Karena kalau kita punya tetangga sebelumnya nggak kenal, kenalan jadi sayang, bahaya gitu ya. Jadi bertengkar gitu loh. Maka kita kenal maka ta'aruf, kita kenalan. Nama saya Dat Akhiri. Alhamdulillah hari ini sudah ngajar di SD Al-Islam 6. Udah lulus, Bu. Cuma kurang wisuda. Wisuda besok akhir Juni ini insyaallah S1. Terus kemudian insyaallah September lanjut S2 insyaallah. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya. Yang penting terus kita belajar, ya. Jangan pernah bosan untuk belajar. Seberapapun usia kita, kapan kita istirahat, kata Imam Ahmad, rahatul mu'min fil jannah. Istirahatnya seorang beriman itu di surganya Allah. Kalau kita masih di dunia, artinya mari kita bercapek-capek. Mari kita berlelah-lelah, apapun yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan hal yang terbaik untuk mengharapkan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mohon maaf, waktunya mundur ya. Mundur banget. Saya tutup dengan satu riwayat lagi, boleh, Bu? Boleh. Boleh, enggak apa-apa. Baik, ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas, sahabat mulia yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ringkasnya gini, ini riwayat panjang. Ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surganya Allah, Allah akan tanyakan kepada mereka, hal lakum min hajah? Masih ada hajat yang kalian inginkan wahai penduduk surga? Apa kata mereka? Kata mereka, wallahi ya Allah, yang mereka harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah aina abi wa aina ummi. Di mana bapak ibuku ya Allah, yang mereka dahulu mendidik hamba hingga hamba saat ini dapat mulia di sisimu ya Allah. Yang kedua, siapa yang mereka rindukan? Aina ikhwanuna alladziina yusalluna ma'ana. Di mana ikhwan-ikhwan kami, saudara-saudara kami yang dahulu mereka berjamaah salatnya bersama kami ya Allah. Yang kedua, ya wa yasumuna ma'ana. Dan ketika mereka dahulu di dunia, mereka siam bersama kami ya Allah. Buka bareng, sahur bareng gitu ya. Bersama kami ya Allah. Di mana mereka ya Allah? Masya Allah, ini kerinduan penduduk surga, Bu, Bapak. Maka di antara majelis semacam ini adalah majelis yang sangat kita rindukan di hadapan Allah.
Dan yang terakhir, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yujahiduna ma'ana. Mereka para penduduk surga akan berkata kepada Allah, di mana mereka ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, yang dahulu mereka berjumpa bersama kami. Ketika hamba mulai futur, mulai malas ibadah ya Allah. Futur itu bukan berarti enggak sholat, gitu ya. Futur itu malas, mulai malas ibadah tapi tetap jaga yang wajib, itu futur. Tapi kalau sudah enggak sholat, hati-hati, bisa kufur. Gitu ya. Karena meninggalkan sholat termasuk al-kabair, dosa-dosa besar di hadapan Allah, hati-hati. Kalau kita futur dalam beribadah, nggak apa-apa, itu sudah manusiawi. Kata Rasulullah, inna likulli amalin syirratan wa syirratin ila fatratin. Setiap amal itu ada masa semangatnya, dan setiap masa semangat ada masa futurnya, ada masa malasnya. Makanya ketika futur kita dalam beribadah kepada Allah, jangan tinggalkan minimal yang wajib dulu. Ya, yang wajib harus tetap kita jaga, sehingga ketika ya Allah, di mana saudara-saudara hamba ya Allah dahulu, ketika hamba mulai malas ibadah, mereka yang mengingatkan hamba. Mereka yang dahulu mengajak hamba ke majelis ilmu, di mana mereka ketika hamba tidak jumpai mereka ya Allah. Insyaallah penduduk surga kemudian Allah izinkan untuk menjemput saudara-saudara mereka yang barangkali masih dihisab oleh Allah, yang barangkali mereka sudah dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ada yang sudah mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Allah izinkan menggandeng tangan-tangan mereka hingga mereka bersama sesurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting ibu bapak menjaga komunitas untuk bersama orang-orang saleh, orang-orang yang baik di sekitar kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama sesurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.